Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersama-sama saat ini datang ke hadirat Tuhan. Dan kini tiba bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menegaskan kembali apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah situasi kebenaran yang sangat relatif dan terkadang kami gelisah ketika banyak hal-hal yang justru menyimpang dari kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, teguhkan dan tegaskanlah apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil menurut Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu rasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kebenaran terkadang menggelisahkan, tema yang cukup clickbait begitu ya. Kebenaran terkadang menggelisahkan. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Benar? Yakin? Oke. Saya akan mengajak kita untuk melihat sejarah gereja sejenak. Pada Perang Dunia Kedua Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu konteksnya itu terjadi
Salah satunya adalah di Jerman. Di sana gereja terbelah menjadi dua pada zamannya Hitler memimpin. Apa yang terjadi? Ada gereja yang namanya gereja Jerman dan ada gereja pecahan dari gereja Jerman itu mengaku dirinya sebagai gereja yang mengaku atau confession church. Apa bedanya? Gereja Jerman adalah gereja yang pro Hitler, Bapak Ibu sekalian. Sementara gereja yang mengaku atau confession church itu merupakan gereja yang kontra dengan Hitler. Bedanya apa sih? Gitu ya, sampai harus ada kontra segala. Emang Hitler ngapain? Begitu ya. Gereja yang pro Hitler, Bapak Ibu sekalian, gereja ikut gaya otoriternya Hitler. Ya, tahu hormatnya Hitler gimana? Kalau kita kan begini, gitu kan? Kalau Hitler gimana? Wah, gitu ya. Apa yang terjadi? Ideologi gereja kala itu didasarkan pada ideologi Nazi dan juga kemudian bersifat antisemitik. Tujuannya adalah melakukan pemurnian ras Arianisme dan mereka yang dianggap bukan ras Arianisme layak dan harus disingkirkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, begitu ada yang berlawanan termasuk gereja, termasuk orang Kristen yang kemudian berbeda dengan pandangan Hitler dengan ideologi Nazinya ini, maka mereka akan diburu dan seringkali dibunuh. Nah menariknya, gereja yang pro Hitler adalah gereja yang dapat dukungan penuh untuk melakukan segala macam kegiatan. Artinya Bapak Ibu sekalian, mereka nyaman tapi tidak beriman. Kenapa? Membenarkan ideologi untuk mematikan sesamanya. Itu berarti menjadi sebuah hamba kelaliman dan mengembangkan sebuah sikap penindas bagi sesamanya. Nah, bagaimana dengan gereja yang kontra dengan Hitler ini Bapak Ibu sekalian? Gereja yang kontra jelas, namanya kontra pasti melawan. Melawan Hitler dan fokusnya tetap pada Yesus Kristus. Gereja yang melawan ini atau gereja yang mengaku ini yang berseberangan dengan Hitler mengatakan bahwa apa yang dilakukan Hitler dengan segala ideologinya itu berbahaya sekali. Sangat jauh dari Kristus yang mati untuk menebus. Bukan mematikan orang lain demi mendapatkan keinginannya. Pemimpin jemaat bahkan umat Kristen jadi sasaran empuk kekejian Hitler dan juga antek-anteknya serta terancam. Kembali lagi ke zaman gereja mula-mula Bapak Ibu sekalian. Mereka melakukan pertemuan-pertemuannya di bawah tanah, gerilya, nggak bisa secara langsung. Begitu ketahuan masuk kamp konsentrasi. Apa yang terjadi? Gelarnya RIP abis itu. Ya, mereka beriman, tapi tidak aman. Gereja yang melawan Hitler, yang kontra dengan Hitler, tetap menghambakan diri pada Kristus. Tapi sekaligus mereka menjadi pejuang-pejuang demi kebenaran iman. Dan ini menjadi realitas sejarah. Ya, gereja dipakai sebagai hamba kelaliman, tapi sekaligus juga di sisi lain ada hamba-hamba Kristus yang menjadi pejuang mempertahankan imannya. Apa yang dialami oleh gereja pada abad Perang Dunia Kedua ternyata sudah jauh lebih dahulu dialami pada jemaat mula-mula. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma membedakan dua jenis orang yang sama-sama Kristen tetapi memilih sikap respons yang berbeda dengan keimanannya itu Bapak Ibu sekalian. Yang satu menjadi senjata kelaliman, yang satu menjadi senjata kebenaran. Senjata kelaliman adalah dia orang Kristen tapi masih menyerahkan dirinya pada dosa. Alhasil hidupnya menghasilkan kefasikan, melakukan ketidakadilan dan jelas kejahatan. Sementara Paulus juga mengingatkan dan melihat realitas yang lain, ada orang-orang Kristen yang terus dipakai Allah sebagai perpanjangan tangannya. Beriman tetap teguh sekalipun godaan banyak sekali menghampiri. Yang diperjuangkan adalah kebenaran, keadilan, dan juga tentunya kasih. Menariknya Paulus memakai ilustrasi senjata. Kala itu Bapak Ibu sekalian yang boleh megang senjata siapa? Bahkan mungkin sampai sekarang kali ya, adalah prajurit. Dan dipakai itu pun kalau saat perang. Rakyat biasa nggak bisa.
Artinya Paulus mau mengatakan siapa yang memegang senjata dan dampaknya itu berbeda ketika merespons kasih karunia Allah. Orang yang tidak merespons kasih karunia Allah dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena nggak mau ngikutin si pemilik hidupnya. Sementara orang yang merespons kasih karunia Allah dengan baik, dengan sungguh-sungguh dia menjadi senjata kebenaran. Bukan cuma dua ilustrasi soal senjata yang Paulus gambarkan tentang bagaimana hidup yang mati dan bangkit dengan Kristus itu. Tetapi juga Paulus menggambarkan, mengkontraskan dua hal yang sangat bertolak belakang. Yaitu antara hamba dosa dan juga hamba Kristus yang tadi kita baca. Apa bedanya sih hamba dosa dan hamba Kristus? Jemaat Roma yang sudah percaya Yesus seharusnya bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba Kristus. Dan di sini perbedaannya adalah ketika hamba dosa dia menolak kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan menebus. Yang diterima jadinya malu, cemar, bahkan durhaka. Kenapa? Ketaatannya hanyalah pada dosa. Dan buah dari semua itu adalah maut yang kekal. Udah maut kekal pula. Ya. Sementara hamba Kristus, Paulus mengatakan dia yang menerima kasih karunia. Dia mengambil itu sebagai bagian dari hidupnya sehingga dimerdekakan, dikuduskan dan lahir baru. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk taat pada kebenaran sehingga beroleh hidup yang kekal. Dua gambaran Paulus berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Senjata kebenaran dan senjata kelaliman, hamba dosa dan hamba Kristus. Tetapi dua perbandingan ini Paulus tidak memberikan pilihan. Kamu mau pilih yang mana, jadi hamba dosa atau hamba Kristus? Itu kan pilihan, gitu ya. Tapi Paulus dalam surat Roma pasal 6 yang kita baca bersama, Paulus menegaskan hanya satu respons iman yang harusnya dimiliki setiap orang percaya. Ini sebuah mandatori, harus ada, nggak boleh enggak. Alah. Dikatakan oleh Paulus, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Roma pasal 6 ayat 19b. Disinilah sebenarnya sebuah penjelasan, penegasan kalau kamu memang beriman, percaya pada Kristus, nggak ada pilihan. Cuman satu yang harus kamu lakukan, serahkan dirimu menjadi hamba kebenaran. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang udah Kristen dan mengaku Kristen masih tetap menjadi senjata kelaliman dan hamba dosa, betul? Betul nggak? Ya, bahkan mempermainkan kebenaran itu sendiri. Ah sudahlah, dosa-dosa dikit nggak apa-apalah. Jangan saleh-saleh banget jadi orang begitu ya. Hidupnya kudus-kudus amat sih. Nggak asik, nggak gaul, nggak seru hidupnya. Itu adalah sebuah godaan. Ketika kita memilih hidup benar di dalam Tuhan. Maka dari itu kadangkala memang kebenaran itu terkadang menggelisahkan sesuai dengan tema kita hari ini. Nah sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Kebenaran terkadang menggelisahkan, setuju ya? Pertanyaannya, dalam hal apa, bagi siapa, dan ketika kapan tema kita ini berlaku? Kapan kebenaran itu menggelisahkan Bapak Ibu sekalian? Yang namanya kebenaran mah kebenaran Pak, orang bener ngapain takut, kan begitu ya? Betul nggak? Tapi ini kok temanya aneh, kebenaran terkadang menggelisahkan. Nah dalam hal apa, bagi siapa, dan ketika kapan tema ini berlaku? Kan begitu ya? Pada saat kapan kira-kira kebenaran itu menggelisahkan? Nah? Ketika dalam, apalagi kita udah masuk tahun memilih nanti ya, udah mulai dari sekarang toh, wah hati-hati dengan black campaign, mendingan Blackpink daripada black campaign, ya kan? Dalam hal apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kebenaran terkadang menggelisahkan ketika kebohongan yang terungkap, ketahuan, udah nyembunyiin rapet-rapet ketahuan, no kan? Ya kan, deg, udah ketahuan, siap-siap dihukum, siap-siap kena masalah nih, gitu kan ya? Pernah nggak kebohongan kita terungkap? Apa yang kita rasakan? Senang, puji Tuhan. Atau
Aduh, gaswat ini. Ketahuan pula. Benar sih, yang salah terungkap. Tapi kita merasakan gelisah, betul ya? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika fakta-fakta yang terjadi itu dibungkam. Kita tahu kejadian sebenarnya. Kita tahu apa yang terjadi. Tapi kita diminta, kamu jangan ngomong. Ini duit buatmu. Tutup mulutmu rapat-rapat. Pernah mengalami hal itu? Bohong ngajak-ngajak pula. Pokoknya nanti kalau papa bilang, papa nanya, bilang apa yang mama sampein ya. Udah bilang aja. Faktanya dibungkam. Anak kita ajarkan untuk membungkam kebenaran. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Siapa Tuhanmu, entah dia berdosa atau tidak, pasti akan kamu taati sebagai hamba. Nah pertanyaannya ketika dalam kasih karunia nggak bisa begitu. Yang berdosa dan yang dosa ditinggalkan. Ya memang kadang-kala membungkam fakta itu pasti kebenarannya menggelisahkan. Orang yang membungkam fakta, betul nggak? Ya, apalagi ketika fakta itu dimanipulasi Bapak Ibu sekalian. Berita hoax di mana-mana sekarang kita kan bingung ya. Banyak banget. Ahli bilang A, ahli bilang B. Kalau kamu mau diet kurangi karbohidrat. Enggak, kuranginya lemak. Nah lemak sama karbohidrat berantem tuh. Ya. Kadang-kadang suka bingung, ini mana yang benar, mana yang salah. Kebenaran memang terkadang menggelisahkan. Yang keempat, bagi siapa kebenaran terkadang menggelisahkan? Bagi mereka yang benar tapi dipersalahkan Bapak Ibu sekalian. Disuruh ngaku salah, ngaku enggak? Kalau kamu nggak ngaku, saya ancam keluargamu. Dia yang benar, akhirnya gelisah. Akhirnya nggak bisa menjaga kebenaran itu. Dia nggak bisa memperjuangkannya, tertekan. Dan itu menggelisahkan Bapak Ibu sekalian. Mereka yang dipaksa melakukan dosa. Pokoknya nanti kalau proyek ini lancar, lu gua kasih kecipratan pasti. Tapi lu ngikutin cara gue. Tapi kamu harus kerjasama dengan saya. Harus mau tanda tangan cek kosong, tanda tangan kwitansi kosong. Hati nurani kita bergejolak, ini benar apa enggak? Saya terima uang, saya butuh uang. Tapi saya dipaksa untuk melakukan kesalahan itu. Begitu ketahuan dia yang disalahkan, yang lainnya aman-aman saja. Kebenaran menggelisahkan bagi mereka yang dipaksa melakukan dosa. Kebenaran juga menggelisahkan bagi mereka yang jadi korban ketidakadilan. Harta saya yang diserobot, saya mau memperjuangkan, saya yang dipidana. Kayak mana pula itu? Ya. Gelisah. Saya benar, ini sertifikatnya, ini buktinya. Loh, tapi kok fisiknya nggak ada. Rumahnya tiba-tiba udah berubah. Menggelisahkan nggak Bapak Ibu sekalian yang kayak gitu? Yes. Apalagi? Masih ada 3, sabar ya. Yang ketujuh. Ketika kapan? Ketika hal itu mengancam dan berlawanan dengan iman. Tidak sedikit orang yang kemudian goyah imannya. Betul ya? Tidak sedikit orang yang kemudian mempertanyakan imannya. Loh ini bener gak sih? Katanya dalam Kristus ada kebenaran dan kebaikan. Loh tapi hidup saya gak pernah baik, gak pernah benar pula. Selalu menderita. Berlawanan dengan iman. Tuhan memang satu kita yang tak sama. Ya kan? Berlawanan dengan iman. Kebenaran terkadang menggelisahkan. Kita udah hidup benar, hidup saleh dan kudus. Tapi kenapa penderitaan datangnya kepada orang-orang benar dan orang-orang baik? Nah, itu kan bertolak belakang dengan iman, betul nggak? Ya. Apalagi ketika kejujuran yang harus diterima. Pak ABS pulang cuti agak lebar ya. Jujur kan? Bener sih. Tapi nggak strict gitu juga kayak gitu ya. Ini contoh, tenang aja kalau saya mah sudah mengakui diri, ini kebenaran dan kelebaran. Tapi kadang-kala ya menerima kejujuran itu siap nggak kita?
Ternyata anak kita adalah anak yang pembuli di sekolahnya. Di rumah baik-baik aja. Dia jujur, "Mah, aku sebenarnya melakukan pembulian." Dek. Dia jujur mengatakan yang benar, tapi itu menggelisahkan kita. Setuju? Benar ya? Kadang-kala kejujuran juga menggelisahkan. Karena apa? Kebenarannya terungkap. Ini dilematis. Jujur menyakitkan, nggak jujur lebih membunuh. Betul ya? Konfliknya lebih serem. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kebenaran terkadang menggelisahkan ketika kenyataan pahit harus dialami. Menghadapi realitas yang sangat menyakitkan, kehilangan yang kita kasihi, kehilangan yang kita miliki, menjadi sebuah kenyataan pahit, tapi itu menjadi kebenaran yang terjadi, fakta. Dan itu kadang-kadang menggelisahkan, ya. Ketika menghadapi itu semua, nggak jarang kita nggak bisa tidur, betul kan? Ya. Setiap detik, setiap menit kebangun, gelisah, depres, stres. Jadi memang benar kebenaran itu menggelisahkan kadangkala. Bahkan sering kali. Lebih baik, udahlah saya lebih baik nggak tahu. Dan kadangkala kalau kita menghadapi ini semua Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang-orang yang udah, saya nggak mau lagi menjadi hamba kebenaran. Yang benar malah repot, yang benar malah ditinggalkan, yang benar malah capek hati, lelah batin. Lebih baik saya jadi sekalian aja lah senjata kelaliman, ancur sekalian. Gak sedikit kan yang memikirkan seperti itu? Kembali ke peristiwa perang dunia ketika gereja Jerman terpecah menjadi gereja Jerman dengan gereja yang mengaku. Ada seorang pendeta dan teolog yang kemudian menjadi pemimpin kontra dari Hitler. Dialah yang dikenal dengan nama Dietrich Bonhoeffer. Ya, seorang teolog yang kemudian pada akhirnya mati di kamp konsentrasi, digantung. Tapi menariknya ketika gereja memilih untuk berideologi dengan Nazi, dia langsung memilih kita harus bertentangan dengan dia, dengan mereka. Dalam sebuah bukunya ketika dia dalam pengejaran dan lain sebagainya, dalam sebuah bukunya The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer pernah berkata begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuridan adalah seperti kekristenan tanpa Kristus. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Dia sebagai yang kemudian survive, salah satu dari sekian banyak pendeta, dia yang masih hidup sampai pada akhirnya dibunuh. Dia mengajak orang-orang Kristen yang mendasarkan dirinya pada Yesus Kristus, kita berjuang dalam iman. Inilah harga dari sebuah pemuritan dalam Kristus. Maksudnya apa? Dia mengatakan ketika Kristus memanggil seseorang, dia menyuruhnya untuk datang dan mati. Gak enak banget ya? Enak gak? Datanglah kepadaku, matilah kau. Gak enak. Tapi apa yang dimaksudkan di sini? Dalam Kristus kita mati. Diri lama dan cara lama sudah mati. Tapi dalam Kristus kita hidup. Ini kata Bonhoeffer. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, berada dalam Kristus berarti kita tidak hanya bersatu dengan kematiannya, tapi kita juga bersatu dengannya dan dalam hidupnya menjadi muridnya. Discipleship nggak melulu orang lain harus menjadi murid Kristus. Jangan-jangan kita belum menjadi murid Kristus. Kenapa? Masih menjadi hamba kelaliman dan hamba dosa. Masih menjadi senjata kelaliman. Kita tahu mengikut Kristus banyak tantangannya. Ditolaklah di lingkungan rumah, betul ya? Nggak dapat kuota pekerjaan, nggak bisa naik jabatan. Kenyataan pahit yang harus kita terima. Dan itu menggelisahkan. Tapi kata Kristus melalui Paulus di dalam surat Roma, itu semua terbayarkan karena keselamatan dikaruniakan kepadamu. Dan Bonhoeffer menegaskan itulah harga dari sebuah pemuridan. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah murid Kristus yang sampai akhir hidup kita terus menjadi muridnya. Tidak ada pilihan, hanya satu sikap, meresponsnya dengan
hidup menjadi hamba Kristus dan juga senjata kebenaran. Kalau tadi temanya adalah kebenaran terkadang menggelisahkan, rasanya ini tema yang melenakan kita supaya ya udah nggak apalah kalau kamu hidupnya nggak benar. Ya udah nggak apalah kalau kamu nggak saleh-saleh amat. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, no, jangan biarkan kebenaran yang menggelisahkan itu menjerat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pasif, anak-anak Tuhan yang berputus asa. Tapi saya juga mengajak kita untuk gelisah Bapak Ibu sekalian, tapi gelisahlah untuk perjuangkan kebenaran. Dasarilah hidup kita dengan kebenaran yang bersumber pada Kristus. Jangan jual kebenaran itu. Jangan gadaikan kebenaran itu. Menurut Bonhoeffer, gereja Jerman yang melakukan ideologi Nazi dan juga kemudian mengamankan gereja, itu adalah anugerah murahan. Jadi jangan biarkan keselamatan itu menjadi murahan Bapak Ibu sekalian. Teguhlah dan setialah memilih hidup dalam kebenaran. Jangan goyah, jangan menyerah. Dan yang terakhir, tetaplah aktif dan berani menghadirkan kebenaran melalui setiap perkataan dan perbuatanmu. Kebenaran memang menggelisahkan, tapi kebenaran penuh dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Selamat menghidupi kebenaran dari Tuhan. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.